generosity, kemurahan hati. Jadi saya memberi tema firman Tuhan pagi ini adalah kemurahan hati. Bilang sama-sama, kemurahan hati. Nah saudara, kemurahan hati sebenarnya bukan seperti kebaikan hati. Tetapi kebaikan hati adalah bagian besar dari kemurahan hati. Jadi kemurahan hati itu adalah sikap kita dari dalam kemudian keluar. Jadi kemurahan hati adalah tindakan memberi. Jadi kemurahan hati itu, generosity itu adalah sikap aktif. Sikap aktif kita untuk memberi. Dan banyak orang berpikir bahwa kemurahan hati selalu berbicara tentang uang. Kemurahan hati bukan hanya tentang uang saudara, tetapi kemurahan hati juga bagaimana kita memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita. Kemurahan hati adalah bagaimana kita memberikan perhatian. Kemurahan hati adalah bagaimana kita memberikan kelebihan kita, apa yang kita miliki untuk orang lain. Jadi kemurahan hati adalah sikap aktif kita di dalam menunjukkan kebaikan kita di dalam hal waktu, uang, perhatian, atau sumber daya lainnya. Jadi kemurahan hati adalah tindakan spesifik yang menekankan pada memberi tanpa pamrih kepada orang lain. Jadi kemurahan hati adalah tindakan aktif kita yang keluar untuk orang lain. Di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata begini. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, banyak orang banyak kali kita mendengarkan ayat ini ketika ada offering preaching. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi bagian ini bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi berbicara tentang kemurahan hati kita. Lebih besar daripada itu. Dan seorang yang murah hati adalah orang yang secara aktif memberikan apa yang mereka miliki kepada orang lain. Tidak hanya secara materi, tetapi juga berupa waktu, dukungan, dan kasih sayang. Kemurahan hati adalah tindakan kebaikan kita. Jadi kalau saudara baik, saudara belum murah hati kalau kebaikan kita belum ditunjukkan kepada orang lain. Jadi sederhananya demikian. Salah satu bentuk ekspresi dari kebaikan kita itu kemurahan hati. Dan pagi ini kita akan melihat beberapa kebenaran berkaitan dengan kemurahan hati. Beberapa kebenaran berkaitan dengan kemurahan hati. Nah saudara, kebenaran yang pertama, kemurahan hati adalah sifat Allah, sifat alami Tuhan. Kemurahan hati adalah sifat alami Tuhan. Dan seharusnya juga sifat alami kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemurahan hati adalah sifat alami Tuhan. Dan seharusnya kemurahan hati juga adalah sifat alami kita sebagai anak-anak Allah. Yang percaya bilang amin. Nah saudara, banyak orang berpikir bahwa kita ini sifat alami kita berdosa. Manusia itu katanya adalah manusia yang berdosa. Waktu dilahirkan dia adalah manusia yang berdosa. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh bahwa manusia pada dasarnya, semua manusia, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi pada dasarnya semua manusia itu memiliki sifat alami Allah. Dan sifat alami Allah yang tidak hancur atau tidak kalah atau tidak hilang akibat dosa adalah kemurahan hati. Betapa powerfulnya kemurahan hati. Sifat alami Allah yang terus hidup di dalam setiap orang itu adalah kemurahan hati. Kenapa bisa kemurahan hati itu akan tetap terus hidup? Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemurahan hati tidak hilang saudara.
enggak hilang. Banyak orang berpikir dia jahat, dia enggak murah hati. Karena kenapa? Karena dia orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kemurahan hati hilang. Tapi kebenarannya adalah kemurahan hati merupakan sifat alami Allah yang Allah berikan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sifat alami itu tidak akan pernah hilang. Kemurahan hati tidak akan pernah hilang. Sejahat-jahatnya manusia, dia punya sifat kemurahan hati. Kemurahan hati powerful, saudara. Dan bahkan di bagian lain kalau ada musuh, kalau kita murah hati, kita akan berdamai dengan musuh kita. Karena kemurahan hati kita. Pemberian kita. Dan kenapa itu nggak hilang? Karena kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya kemurahan hati tidak akan pernah hilang karena ada yang namanya imago Dei, image-nya Allah, cerminan Allah, dan kita punya cerminan hal Allah yaitu kemurahan hati, generosity. Dan saudara punya sifat alami ini yang tidak akan pernah hilang. Itu tidak akan pernah hilang. Di dalam diri setiap manusia akan tetap terus berdiam yang namanya sifat alami kemurahan hati. Karena begini saudara, kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan seberapa besar penghasilan kita. Kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Kemurahan hati adalah sifat alami anak-anak Tuhan. Kemurahan hati. Banyak orang bilang dia kata murah hati karena dia memberi lebih. Kita tidak ada pekerjaan, jadi kita tidak murah hati. Itu kebohongan saudara. Makanya saya bilang tadi kemurahan hati itu tidak kalah oleh dosa. Kemurahan hati akan terus hidup di dalam setiap manusia. Kemurahan hati. Karena kemurahan hati adalah sifat Allah. Dan saudara, pernahkah saudara bertemu dengan seorang atau orang Anda melihat orang lain, agama lain, orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang bahkan kalau orang survei katanya saudara, orang ateis lebih murah hati. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahkan lebih murah hati. Dan kita bahkan sekalipun kita pernah kecewa dengan Tuhan, sifat alami kemurahan hati kita nggak akan hilang. Kita akan tetap terus, kalau kita melihat orang lain yang membutuhkan kemurahan hati, maka sifat itu seperti menerobos ke atas. Saudara pernah alami? Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, sifat kemurahan hati tetap dia berbicara di dalam hati kita. Siapa di sini yang pernah nggak punya apa-apa tetapi dia sifat kemurahan hati itu menerobos? Ada beberapa jemaat di sini yang sungguh murah hati. Dan waktu ada jemaat Tuhan, ada orang yang berkekurangan, maka sifat kemurahan hati itu seperti menerobos. Dan bahkan itu menerobos sampai boleh dikatakan rasa malu kita hilang. Ada pernah satu kali saudara, ketika ada jemaat Tuhan atau ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan, kita tanpa malu kita menghubungi. Ada beberapa jemaat Tuhan yang kita tahu adalah mereka adalah murah hati, dan kita bilang, bisakah menolong di bagian ini? Bisakah membantu di bagian ini? Bahkan tanpa pamrih mereka langsung bilang, oh boleh. Kita minta 5 kilo beras, yang datang 10 kilo. Kita minta 1 kilo daging, yang datang 20 kilo daging. Bahkan ketika di masa-masa sulit, di masa pandemi, kita melihat bagaimana banyak jemaat Tuhan yang kemudian terdorong hatinya untuk membagikan makanan, membagikan bantuan kepada banyak orang. Itu sifat kemurahan hati yang menerobos. Karena sifat kemurahan hati adalah sifat alami Allah. Dan itu akan terus hidup di dalam diri kita. Banyak orang berkata sifat alami hanya bagi mereka yang punya kelebihan. Tidak saudara. Makanya kita mau mendorong semua jemaat Tuhan
supaya bukan hanya orang-orang yang punya kelebihan, yang punya sifat alami kemurahan hati, tetapi semua manusia juga punya sifat kemurahan hati. Dan sebagai anak Tuhan, kita perlu percaya, tahu bahwa saya adalah orang yang murah hati. Katakan, saya orang murah hati, saudara. Kita kadang orang Kristen lebih percaya ini, saudara ya. Orang Kristen lebih percaya dia sifat alaminya adalah orang berdosa, daripada dia percaya bahwa sifat-sifat Allah merupakan sifat-sifat alaminya manusia. Kita lebih percaya kepada kebohongan bahwa ya kita kan so begini, kita memang tidak punya apa-apa, kita memang nggak bisa menolong orang lain, kita memang tidak punya kelebihan apa-apa, daripada kita percaya bahwa kita adalah orang yang murah hati. Dan kemurahan hati sekali lagi bukan hanya tentang berbicara tentang uang, tetapi berbicara tentang perhatian yang kita berikan kepada orang lain. Karena justru perhatian yang kita berikan kepada orang lain, waktu yang kita investasikan kepada orang lain, itu juga akan mengubahkan kehidupan orang lain. Dan saudara, kekristenan tanpa kemurahan hati adalah kekristenan yang mati. Orang Kristen yang tidak murah hati adalah orang Kristen yang mati. Kekristenan dibangun atas kemurahan hati, saudara. Kalau saudara lihat sifat alami yang muncul di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul, ketika gereja berdiri, ketika ada pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ketika ada pemberitaan tentang Injil keselamatan, maka sifat yang pertama yang muncul adalah kemurahan hati. Kisah para rasul 2 ayat 42 mulai. Di situ dikatakan mereka bersatu hati, berkumpul dan membagi-bagikan semua kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu sifat kemurahan hati yang terbesar yang pernah ada dari dulu. Dan saya percaya itu akan tetap terus hidup karena kita adalah manusia ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Sifat Allah, dan iblis akan berusaha untuk menutup mata kita, untuk membutakan mata kita bahwa kita sebenarnya nggak punya sifat kemurahan hati. Dan iblis akan berusaha menutup, menghalangi kita untuk tidak murah hati. Entahkah ada orang lain yang mungkin ketika kita murah hati, mereka nggak murah hati, patora. Apa yang kita lakukan mereka balas dengan kejahatan. Tetapi sekali lagi saudara, sifat murah hati adalah sifat alami manusia. Dan engkau adalah orang yang murah hati. Kita perlu percaya bahwa kita adalah orang yang murah hati. Saudara, jangan dulu taruh, yuk kita murah hati, berapa kita mau kasih. Bukan soal itu, apa yang saya akan berikan. Bukan soal itu, saudara. Ketika Allah memanggil Musa, Allah belum lihat kelebihan Musa. Bahkan ketika Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang tongkat. Dan setelah Allah menunjukkan mujizat, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan kemudian ketika Musa memegang tongkat itu kembali, tongkat itu dari ular kembali menjadi tongkat di tangan Musa. Musa tetap bilang begini, Tuhan, kita ini tidak pandai berbicara. Yang dilihat oleh Musa adalah kelemahannya. Tetapi yang dilihat Allah adalah apa yang ada di dalam diri Musa. Kita sering dibutakan oleh iblis supaya kemurahan hati kita hilang, atau kita tidak bisa melihat bahwa kita punya potensi alami untuk menjadi orang yang murah hati. Yang pertanyaannya adalah, apakah apa yang engkau lihat? Apa yang engkau lihat di dalam dirimu? Apakah kita melihat sifat keberdosaan kita, atau kita melihat sifat Allah di dalam diri kita? Kalau kita melihat sifat Allah di dalam diri kita, maka kita akan berkata, saya adalah orang yang murah hati. Saya belum akan bilang begini, apa yang bisa saya berikan? Oh, saya adalah orang yang murah hati karena saya memberikan motor kepada mereka. Saya ada kasih motor. Saya kasih sumbang, pastor, motor. Baru kita akan menjadi orang yang murah hati. Tidak, saudara. Engkau adalah orang yang murah hati sudah dari sononya. Ketika engkau lahir, ketika kita lahir ke dunia ini,
kita adalah orang yang murah hati. Kita perlu taruh ini, saudara. Jangan sampai iblis membutakan kita. Kadang kita nggak jadi murah hati karena kita tidak berpikir bahwa kita murah hati. Dan kita orang yang murah hati, kita berpikir begini, saya murah hati, ketika kita melihat ke belakang, tetapi ketika kita melihat ke belakang gak ada sesuatu yang bisa kita berikan. Dan kemudian pikiran negatif iblis, pikiran yang tidak benar dari iblis kemudian bilang begini, kamu bukan orang yang murah hati. Kita akan bilang, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan. Tapi kabar baiknya, kemurahan hati bukan dari luar, saudara. Tetapi kemurahan hati adalah sifat alami. Jadi itu ada di dalam diri kita yang kemudian itu akan menerobos keluar, yang akan menjadi tindakan aktif kita. Kita perlu percaya dulu bahwa kita orang murah hati, baru kemudian kita akan mencari sesuatu yang bisa kita refleksikan. Apa yang bisa saya berikan sebagai orang yang murah hati? Apa yang bisa saya berikan sebagai orang yang punya sifat ilahi di dalam diri saya, yaitu murah hati? Apa yang bisa saya berikan? Makanya di dalam diri kita, mari kita mulai berdoa, saudara. Setiap pagi saudara bisa berdoa begini, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain dan kepada Tuhan? Itu sifat orang murah hati. Itu doa orang yang murah hati. Kalau kita berdoa, apa yang bisa saya dapatkan hari ini Tuhan? Apa yang bisa saya terima? Berkat apa yang bisa saya terima dari Tuhan hari ini? Mari kita berdoa dengan cara yang berbeda. Apa yang bisa saya berikan hari ini kepada orang lain? Apa yang bisa saya persembahkan? Nilai apa yang bisa saya tambahkan kepada orang lain? Sifat baik apa yang bisa saya nyatakan kepada orang lain? Karena saya orang yang murah hati. Ketika kita bangun dan ketika kita punya keyakinan bahwa saya adalah orang yang murah hati, saya adalah orang yang murah hati, maka sifat murah hati itu, sifat alami dari Tuhan itu yang akan mendorong kita. Dan banyak orang kita sebenarnya sifat murah hati kita sebenarnya itu dikerjakan dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita jadi orang yang murah hati, maka kita sedang merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama. Matius 20 ayatnya yang pertama bilang begini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan kemudian pada ayatnya yang ke-15 dan 16, Matius 20 ayat 15 dan 16 bilang begini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, lucunya, menariknya, firman Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-20 itu berbicara tentang akhir zaman. Itu berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga. Itu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Di mana tuan kebun anggur, dia memilih orang satu pekerja, dia ketemu di jalan, ayo bekerja di kebun anggur 1 dinar sehari. Kemudian orang yang berikutnya, kamu enggak kerja, ayo kerja di kebun anggurku. Kemudian ada orang yang datang terakhir, mungkin dia kerja, belum sempat kerja. Dia belum sempat kerja, tapi ketemu tuan ini, dia bilang, ini ada bos, ini panggil-panggil orang. Ayo bekerja pak kita, ayo bekerja pak kita. Oh. Dan kemudian kayaknya ini bos ini murah hati. Nanti jam terakhir baru kita pergi ke sana. Nanti pas kalau semua habis jam, pas habis jam baru kita ke sana. Pas 1 menit sebelum jam 5 sore dia datang menunjukkan diri kepada sang tuan kebun anggur. Tuan kebun anggur bilang, enggak kerja, enggak bos, bekerja. Belum sempat bekerja, habis jam. Langsung dipanggil, berbaris. Yang enggak kerja, hampir bekerja,
dikasih sama 1 dinar sehari. Dan kemudian ada yang protes. Ada yang protes yang kerja dari pagi. Dan kemudian Yesus berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan kemudian firman Tuhan lanjut saudara. Di dalam ayat yang ke-16 bilang begini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Allah nggak lihat saudara, oh ini lebih hebat bekerja, dan ini nggak kerja sama sekali, apakah dia layak untuk menerima kemurahan hati dari kita. Tapi Allah bilang kemurahan hati itu bukan soal apa yang ada di luar, tetapi kemurahan hati itu adalah sifat alami di dalam diri kita yang keluar. Seperti sifat alami Allah yang keluar dari dalam dirinya untuk kita manusia. Demikian juga sifat alami kemurahan hati itu harus keluar dari dalam diri kita. Mari kita lihat kemurahan hati dari Tuhan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Allah berpikir selalu tertuju kepada manusia yang akan diciptakannya pada hari yang ke-6. Hari yang pertama Allah menciptakan terang, benda-benda penerang. Kemudian Allah menciptakan semua daratan, lautan, dan kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan binatang, baik yang ada di darat, di laut, di udara. Allah menciptakan semuanya itu untuk manusia. Dan dia menempatkan manusia di Taman Eden. Saya tanya saudara, yang tuan rumah siapa? Allah atau manusia? Allah yang tuan rumah. Dia sediakan semuanya, dan kemudian dia tempatkan manusia di Taman Eden. Tetapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Cuman satu perintahnya saudara. Bro, tolong jaga akan tepi rumah. Jangan bikin pica itu vas bunga. Cuman satu saja perintahnya. Jangan makan buah itu. Tapi apa yang Adam dan Hawa bikin? Mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Sang tuan rumah, karena dia adalah Allah yang murah hati, dia tidak berhenti di sana. Dia tidak berhenti, oh kurang ajar kote ini orang ini, biar akang dia mati di dalam dosa. Enggak saudara. Tetapi Allah kemudian memilih Abraham dan punya cerita bahwa Allah akan menunjukkan bahwa dia adalah Allah penyelamat, satu-satunya Allah yang mengasihi manusia, Allah yang murah hati melalui keturunan Abraham, melalui bangsa Israel. Tetapi kemudian bangsa Israel juga jatuh, gagal. Tetapi Allah tidak pernah berhenti. Kemurahan hati Allah tidak pernah berhenti saudara. Sekalipun bangsa Israel menghujat Allah di tanah Mesir, Musa, apakah engkau sudah membawa kami keluar dari tanah Mesir ke padang gurun ini untuk mati di sini? Ketika mereka menghujat Musa, yang dihujat bukan Musa saudara, tetapi Allah. Ketika bangsa Israel menghujat Musa, yang dihujat mereka adalah Allah. Karena Musa adalah wakil Allah, representasi Allah kepada bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka bukan bersungut-sungut kepada manusia, kepada Musa, tetapi kepada Allah. Tapi Allah tetap menunjukkan kemurahan hatinya. Dia tidak pernah berhenti saudara. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam kegelapan 300 tahun gelap. Di dalam perjanjian Maleakhi Matius ada 300 tahun di mana silent. Allah diam, sepertinya Allah membiarkan, tetapi Allah tidak pernah bisa memungkiri bahwa dia Allah yang murah hati. Dan demikian Allah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita murah hati, betul? Seberapa sering kita marah sama anak kita, tapi tetap kalau orang coba minta doi, Bapak, so angka kening, so muka memelas, tetap. Karena kita punya sifat yang tidak bisa kita tolak. Dan kalau itu sifat alami, kita tidak bisa menolak.
Kita perlu membuka jalan besar-besar. Dan saudara, kabar baiknya adalah manusia tidak pernah rugi. Dan kemudian manusia tidak pernah bangkrut dengan yang namanya murah hati. Tidak pernah saya dengar. Saya tidak tahu apakah mungkin akan mendengar orang bangkrut karena murah hati. Tapi yang saya tahu tidak akan pernah. Karena kemurahan hati dijamin oleh Tuhan. Orang-orang yang murah hati diberkati Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Oh, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kalau Allah mengasihi, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak akan pernah dibiarkannya kita semua. Jadi sifat kemurahan hati harus kita tunjukkan. Dan orang lain perlu melihat bagian ini. Kadang memang saudara, sebagai manusia kita agak sulit. Apalagi kalau kita murah hati kepada orang lain, murah hati kepada mereka, murah hati kepada mereka. Dan kemudian mereka sepertinya memanfaatkan kemurahan hati kita. Kita murah hati dan kemudian kita sering dimanfaatkan. Dan memang kabar baiknya saudara, orang yang murah hati sering dimanfaatkan. Tapi kita tidak bisa menolak bahwa kita adalah orang yang murah hati. Apakah kita akan marah kalau saya ini siapa kok kita terlalu murah hati, Kang? Gak bisa saudara. Karena itu sifat alami kita yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan kita tidak bisa menolak itu. Kita perlu mengakui itu. Dan kalau sifat alami Allah itu hidup di dalam diri kita, maka yang kedua, kalau kemurahan hati adalah sifat alami Allah yang melekat di dalam diri kita, dan itu melekat sampai kekekalan, karena Tuhan pakai ilustrasi kemurahan hati berkaitan dengan hal kerajaan sorga. Berarti kemurahan hati juga akan orang pakai di mungkin ini cuma pemikiran saya. Mungkin kemurahan hati kita sekarang sedang dilatih oleh Tuhan untuk kita siap hidup murah hati di kekekalan nanti. Karena kemurahan hati adalah sifat alami Allah yang melekat di dalam diri kita. Karena kemurahan hati itu sifat alami, maka yang kedua, bagian yang kedua, kemurahan hati harus terus kita asah, saudara. Kemurahan hati perlu diasah. Karena dia sifat alami, maka kita perlu mengasah dia. Dan sifat alami seperti sebuah pisau. Semakin kita asah, semakin tajam. Semakin kita asah, kita semakin tahu bahwa ketika kita menggunakan kemurahan hati, dia akan tepat sasaran. Dia akan bisa dipergunakan. Sama seperti seekor singa kehilangan insting berburu. Seekor singa akan kehilangan insting berburunya ketika dia tinggal di dalam kebun binatang dan terus menerus diberi makan. Dia nggak akan, insting berburunya hilang atau tumpul. Bagaimana supaya insting berburu seekor singa kembali? Insting berburu seekor singa kembali, dia harus ditempatkan kembali di alamnya, di alam liar, dan kemudian dia akan seiring berjalannya waktu, maka insting berburunya akan kembali semakin kuat. Semakin dia lapar, insting berburunya akan semakin kuat. Semakin dia lapar, maka insting berburunya akan semakin kuat. Dan seperti kemurahan hati, kita perlu melatih kemurahan hati kita setiap hari, saudara. Perlu kita latih. Bahkan mungkin kadang kita di awal kita mengasihi Tuhan, kemurahan hati itu seperti berkobar-kobar. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya persembahkan? Apa yang bisa saya korbankan? Apa yang bisa saya kerjakan untuk pelayanan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya persembahkan kepada gereja Tuhan, kepada pelayanan? Seiring berjalannya waktu, kadang itu yang kita sebut cinta mulai terkikis. Kita mulai nggak mau melayani, kita mulai meninggalkan gereja. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita perlu mengasah kemampuan kita. Sifat alami kemurahan hati perlu diasah setiap hari.
Kalau sifat alami itu berbicara di dalam diri kita, tolong jangan disimpan. Kalau sifat alami itu mengetuk pintu hati kita, mari kita buka supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sifat alami perlu kita asah, pertajam setiap hari, supaya sifat alami kita tidak akan jadi tumpul. Yang ketiga, saudara, sifat alami yang ketiga adalah kemurahan hati. Bukan tentang kita mengerti. Kemurahan hati bukan tentang kita mengerti, tetapi tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kemurahan hati kadang Tuhan izinkan untuk kita bermurah hati kepada orang yang tidak layak menerima kemurahan hati kita. Kadang orang, kenapa Tuhan suruh kita berkati dia, padahal kita tahu dia kalau ada doi, dia pakai bimol. Tapi kita tahu, saya ditegur Tuhan. Waktu saya bilang, waktu bulan misi kemarin, saya bilang, kenapa ya? Saya bilang sama istri saya, ini mau kasih tren akang bantuan, mar, nih mau datang ibadah. Sudah jo kasih. Ya betul ya, saudara. Sebagai manusia, saya juga sebagai hamba Tuhan, begitu saudara. Bulan lalu, mau kasih akang bantuan, nak datang ibadah. Sudah jo. Saya bilang sama istri saya. Tapi istri saya bijaksana, dibilang, kasih jo, atau serahkan jo pada orang, nanti dorang yang kasih. Kadang ada situasi di mana kita nggak mengerti kenapa kita harus bermurah hati kepada orang yang tidak layak mendapatkan kemurahan hati dari kita. Tetapi sebenarnya kebenarannya adalah kemurahan hati bukan tentang kita mengerti, tetapi tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sama seperti Allah murah hati, demikian juga kita murah hati. Dan akan terus menjadi orang yang murah hati. Akan ada orang yang memanfaatkan kemurahan hati kita. Akan ada orang, kita nggak bisa tangkal itu. Tetapi kemurahan hati kita bukan bergantung dari orang lain. Kita murah hati karena kita adalah orang yang murah hati. Kita murah hati karena Yesus adalah Allah yang murah hati. Murah hati bukan sifat dari luar ke dalam, bukan saudara. Murah hati adalah sifat dari dalam itu keluar. Jadi dia tidak tergantung situasi luar, tetapi tergantung dari kita. Kita adalah orang yang murah hati. Amsal 11 ayat 24 dan 25 bilang begini. Amsal 11 ayat 24 dan 25 bilang begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nggak masuk akal. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita murah hati karena kita sudah beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan kemudian, oleh karena kemurahan hati dari Allah kita, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa besar kasih Allah, betapa Allah begitu Allah yang bermurah hati, menunjukkan kemurahan hati dari Allah kepada manusia yang berdosa. Kita cuma tamu saudara. Dan Allah tidak berkewajiban. Allah tidak berkewajiban apa-apa kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kita perlu ingat itu saudara. Allah tidak punya kewajiban apa-apa kepada kita, sehingga dia harus mengirimkan Yesus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk kita. Tidak ada kewajiban. Tetapi karena kasih Allah yang besar, karena dia adalah Allah yang murah hati, sehingga dia mengizinkan Yesus untuk menderita di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Menunjukkan bahwa dia Allah yang murah hati. Sebagaimana apa yang aku perbuat demikian.
Yesus bilang, apa yang kau lihat kepadaku, itu yang kau lakukan. Image Allah di dalam diri Yesus, itu yang kemudian harus hidup di dalam diri kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Filipi 2 ayat 8 dan 9 bilang begini. Filipi 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemurahan hati bukan soal kita mengerti, tetapi soal ketaatan. Ketika kita taat untuk terus jadi orang yang murah hati, maka Allah akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Yesus, bagi banyak orang, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak masuk akal. Masa Allah mati? Tidak masuk akal, saudara. Masa dia orang berdosa? Masa kita, Allah datang ke dunia ini? Harusnya kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang ke dunia ini. Itu tidak masuk akal. Tetapi kemurahan hati adalah tentang ketaatan kita. Dan tanpa ketaatan, kemurahan hati nggak akan menjadi sifat Allah di dalam diri kita. Ketika kita taat seperti Kristus, maka kemurahan hati akan mulai dilihat oleh orang lain dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Orang yang murah hati adalah orang yang memberitakan kemuliaan Allah, menceritakan kemuliaan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib merupakan bukti betapa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Pemberitaan tentang salib adalah bukti bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Bagi orang lain murah hati, bodoh amat dengan orang itu. Tapi bagi orang yang diselamatkan, kemurahan hati, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Bagi kita, kemurahan hati merupakan kekuatan Allah yang Allah taruh di dalam diri setiap orang. Dan ketika kita mulai mempergunakan atau mulai menyatakan kemurahan hati kita, maka akan ada kuasa yang keluar lewat kemurahan hati. Gereja ini, saudara, tidak akan jadi besar tanpa kemurahan hati dari orang. Tanpa kemurahan hati jemaat Tuhan, pelayanan ini gak akan jalan. Benar, saudara. Tanpa ada orang yang murah hati, yang merelakan gedung dipakai gereja, perugi le. Cuma pakai begitu. Minimal kasih kek DP ongkos, ya kan? Minimal sewa kek sedikit-sedikit, tapi tetap diberikan karena kemurahan hati. Masa perlu lagi oto, kasih mobil, bukan cuma mobil, kadang kita pakai jemaat punya mobil, saudara, untuk antar jemput, nggak pakai isi bensin. Ada orang yang murah hati, bahkan ada orang yang merelakan banyak hal, bahkan mungkin di rumahnya dispensernya cuman kecil, tapi bawa di gereja yang besar, karena murah hati, saudara. Tanpa murah hati orang nggak akan bisa, pelayanan gak akan bisa jalan. Benar, saudara. Karena kemurahan hati merupakan kekuatan Allah. Ketika saudara murah hati, maka kekuatan Allah mulai bekerja. Tanpa kemurahan hati dari orang lain, kita gak akan bisa bangun gereja di Mitra. Gak akan ada orang yang datang kepada Kristus. So ada gereja kok di sana, belum tentu, saudara. Ketika ada orang yang murah hati, kekuatan Allah, kuasa Allah mulai menerobos. Dan kadang orang gak mengerti, saudara. Ketika saudara mulai murah hati dan memberikan persembahan saudara di rumah Tuhan, maka kuasa Allah mulai menerobos. Ada jiwa-jiwa yang kemudian diselamatkan. Ketika kita mulai murah hati dengan orang-orang lain, kita mulai membagikan snack, menolong orang lain, kasih sepatu untuk orang. Bahkan, saudara, ada orang yang datang pas mau terima sepatu.
terima sepatu, ye, banyak yang datang. Setelah itu, besok minggu depan datang lagi, oke. Kenapa nggak datang? Sunat terima sepatu. Tanpa kemurahan hati, kuasa Allah nggak akan bekerja. Dan orang nggak akan melihat Kristus di dalam diri kita tanpa kemurahan hati. Ketika jemaat Tuhan mulai bersatu hati, mulai membangkitkan atau mengizinkan Tuhan membangunkan kemurahan hati di dalam dirinya, sifat alami Allah ini muncul di dalam diri kita, maka pekerjaan Tuhan akan semakin besar. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata, kuasa Allah mulai menerobos. Saudara tahu, ketika orang mulai mementingkan diri sendiri, karena kemurahan hati lawannya mementingkan diri sendiri. Ketika orang mulai mementingkan diri sendiri, bahkan di gereja yang kuat sekalipun, ketika orang mulai mementingkan diri sendiri, maka gereja itu akan hancur dengan sendirinya. Saya baru pulang dan kemudian ketemu dengan teman saya, pelayan anak, dan dia dari Ungaran. Dia bilang, oh ini ada gereja di sini. Sekarang gerejanya jadi 4, bertarung. 1, 2, 3. Si ini bawa jemaat sendiri, ini bawa jemaat sendiri, ini bawa jemaat sendiri, ini bawa jemaat sendiri. Kenapa? Karena ego, karena mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika jemaat Tuhan, gereja Tuhan mulai membangkitkan sifat kemurahan hati dari Allah, maka kuasa Allah mulai bekerja. Saudara percaya kuasa Allah akan bekerja? Kalau saudara percaya kuasa Allah bekerja, itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu sifat kemurahan hati kita. Mungkin saudara bertanya, apa yang bisa saya berikan? Gak ada, pastor. Musa cuma bilang, kita ini bukan orang yang pintar berbicara Tuhan, fasih lidah, enggak Tuhan. Tapi tetap Tuhan tahu bahwa di dalam diri kita ada tongkat yang namanya kemurahan hati. Di dalam diri manusia ditaruh Allah kemurahan hati. Dan Allah mau supaya kemurahan hati itu mulai terus tajam, tetap terus tajam. Dan kita menjadi orang yang murah hati sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua.